Kita naikkan lagi ya, saudara yang tadi. Siapa namanya? Pelti ya. Bang Pelti. Iya, Bang. Iya. Iya bang. Tadi saya lihat turun. Silakan. Saudara Ahmad. Barakallahu fiik. Kang Dodi. Gini, Bang. Sugiman. Iya, lanjut. Itu nak jadi Pak Pemuk ah? Iya, gimana? Dia bicara tentang apa ini? Kita Boleh, Bang, bahas. kita tanya-tanya soal Iya, soal apa? Ini Pak, tinggal kamera. bahas tentang ini terkait dengan posisi Maria sebagai ibu daripada Tuhan yang disembah oleh saudara kami Kristen. Apakah sebegitu dalamnya sampai seorang ibu harus menuhankan, menyembah kepada darah dagingnya sendiri, anak kandungnya? Gitu bang. Dan sampai kapan Yesus ini menjadi anaknya? Apakah ada batasan? Karena dengan adanya agama Kristen, sebelum ada agama Kristen ini kan Yesus ini, menurut Yesus dia adalah anak daripada Maria. Bahkan Yesus sendiri mengatakan dia duduk di sebelah kanan Bapa yang Maha Tinggi sebagai anak Maria. Markus 14:62, Lukas 22:69, Yesus anak Maria duduk di sebelah kanan Tuhan yang Maha Tinggi. Itu pada saat Yesus masih bersama dengan kaumnya, masih ajarannya. Kalau kita lihat di dalam Yohanes 3 nomor 13, Yesus juga mengatakan bahwa dia adalah anak Maria yang terangkat ke surga. Dia mengatakan di dalam kitab itu tidak ada seorang pun yang telah naik ke surga selain daripada dia yang turun dari surga, yaitu anak Maria. Berarti di surga pun Yesus masih anak Maria. Nah, begitu Kristen muncul, anak Maria ini seketika naik level dia. Sehakikat dengan pencipta langit dan bumi. Keteteranlah si Maria ibu. Ini gimana ini Maria jadinya? Menyembah anaknya, anaknya jadi durhaka. Tidak menyembah anaknya, Marianya masuk neraka. Nih, gimana menurut pandangan abang saya ini? Silakan. Sudah itu. Tidak ada pendengar Bapak. Ya, silakan bang, silakan. Sudah pendengar? Gini, Bang. Ya. Memang seperti itu sebagai apa ya? Sebagai karena dia penjelmaan sebagai manusia, Bang. Ya seperti itu karena dia lahir dari Maria. Walaupun dia adalah Tuhan, tapi dia lahir dari Maria. Setidaknya dia itu ibu, Maryam itu ibu ketika dia berada di bumi. Tapi kalau kita baca di Matius, waktu Maria ibu Yesus dan saudara-saudaranya mau bertemu Yesus tapi berdesak-desakan, ada orang yang sampaikan kepada Yesus, ibumu ada di luar. Tapi Yesus mengatakan bahwa ibuku dan saudara-saudaraku ialah mereka yang melakukan kehendak Bapakku. Jadi walaupun Maria itu sebagai ibu di dunia, tapi di situ juga Yesus katakan bahwa ibunya dan saudara-saudaranya adalah mereka yang melakukan perintah Allah. Di situ, Bang. Iya, Jadi, itu walaupun itu ibu. Nah, gimana? iya. Itu dalam skala prioritas pengajaran ajarannya, yes. Tapi yang kita bahas di sini adalah terkait dengan hubungan darah. Hubungan darah antara Maria dengan Yesus. Ini kemana perginya nih? Seorang ibu kehilangan anak yang berasal dari darah dagingnya sendiri.
Seketika anak ini ternyata naik level, dia menjadi Tuhan. Bagaimana dengan kondisi Maria yang telah mengandung beliau sampai beliau besar, menjadi nabi, menjadi rasul, imam besar, Melkisedek dan seterusnya. Lalu sampai pada tataran dia itu adalah hakikat pencipta. Nah, posisi ibu ini gimana? Apakah sebatas di dunia saja? Di surga dia adalah hamba? Kalau dia di surga, dia Maria adalah hamba dari anak kandungnya sendiri, maka yang ada adalah kedurhakaan. Seorang anak yang dibesarkan, yang dikandung dengan susah payah, justru membuat seorang wanita yang adalah ibu kandungnya sendiri kudu wajib menuhankan, menyembah, beribadah, menghambakan diri kepadanya. Dan kalau itu ibu tidak lakukan, maka neraka tempatnya. Ini pola yang dibangun, yang harus disadari oleh saudara kami Kristen. Fenomena itu harus ada, tidak bisa ditiadakan. Nah itu, bagaimana bisa kami terima itu dalam pandangan kami sebagai seorang Muslim yang menjadi orang yang menjadi sasaran amanat agung. Kami mau dijadikan sebagai pengikut Kristus, tetapi dengan catatan kami harus menerima bahwa Tuhan pernah dilahirkan manusia, dan ibu kandungnya ini juga kudu harus menyembah kepada anak kandungnya itu sendiri. Susah bagi kami untuk terima itu, Bang. Silakan. Memang Bang, kalau kita baca itu memang Maria itu tahu bahwa anak yang dikandungnya itu cuman titipan. Dia itu sadar bahwa anak yang dikandung itu cuma titipan. Jadi dia tidak punya hak penuh di situ. Di umur 12 tahun itu Yesus sudah pernah meninggalkan orang tuanya. Sampai orang tuanya 3 hari mencari dia. Tapi mereka temukan dia di Ka'bah. Sampai Tuhan, waktu itu Yesus sudah berkata kepada orang tuanya, kenapa kamu mau mencari aku? Jadi sebenarnya Maria itu dia sudah tahu bahwa anak itu sebenarnya cuma titipan. Beda dengan kita, Bang. Beda dengan kita. Anak kita, darah daging kita. Kita tahu itu karena produksi biologis sampai kita mendapatkan anak. Tapi Maria itu memang dari sebelum mengandung sudah disampaikan, sudah diingatkan kepada dia bahwa ini anak ini yang dikandungnya ini cuma titipan. Jadi Tuhan memakai dia hanya untuk menitip. Itulah sebabnya ketika dia lahir, dia besar, Maria tahu ini anak ini titipan. Itu, Bang. Ya, memang seluruh kalau kita baca di Alkitab seperti itu. Yang pertama, kita harus menyadari bahwa semua anak manusia itu adalah titipan Tuhan kepada ibunya, kepada ayahnya. Kita ini juga titipan Tuhan melalui ibu kita. Kita adalah milik Tuhan yang dititip kemudian di ibu kita. Begitu seterusnya keturunan Adam itu. Jadi itu tidak dijadikan sebagai dasar pijakan untuk memahami. Yang kedua, tidak ada dalil di Bible kalau Yesus itu hanya titipan, itu nggak ada. Justru kalau Anda membaca di dalam Matius 1, di data nomor 18 dan seterusnya, itu jelas terekam di situ bahwasanya Gabriel datang memberitakan kepada Maria, bakal Maria ini mengandung anak kandungnya sendiri. Anak kandungnya sendiri. Anak manusia. Dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Ya, apa bedanya dengan anak kita? Anak kita juga titipan. Dan sampai kapanpun Yesus tetap anak Maria. Nah, di mana orang Kristen kedudukannya sampai bisa mematahkan argumentasi Tuhan yang datang melalui Gabriel bahwa Yesus adalah anak Maria, Maria adalah ibunya Yesus. Sedangkan Yesus sendiri mengakui dirinya duduk di surga pun dia masih anak Maria. Coba Anda baca di dalam Markus 14:62, Lukas 22:69. Konon Yesus yang berkata, mulai sekarang anak Maria duduk di sebelah kanan Tuhan yang Maha Tinggi. Ayo. Bagaimana dong? Silakan, Bang. Bang. Bedanya kita dengan orang tua kita dengan Maria, bedanya kita anak titipan.
Tapi itu tidak ada malaikat yang datang kepada orang tua yang menyampaikan bahwa kita anak titipan. Itu cuma pemikiran yang kita bangun. Tapi sebenarnya kalau beda dengan Maria, ketika Jibril datang kepada Maria, itulah yang disampaikan bahwa ini titipan. Anak ini titipan sebenarnya. Beda dengan orang tua kita. Malaikat tidak datang kepada orang tua kita bahwa saya menitipkan anak kepada kamu. Enggak, beda. Ini cuma pemikiran yang kita bangun, Bang. Jadi beda. Seperti Oke. itu. Gini, Bang. Oke. Gini, Bang. Bang, begini, Bang. Bagaimana kalau kita ganti-ganti bertanya, Bang? Abang bertanya kepada saya jawab. Tapi saya juga bertanya kepada Abang, Abang jawab. Iya, kan memang itu tujuannya abangku. Makanya kita bahas tema ini. Tapi kita... Itu Tapi surah kita Maryam ada ayat soal yang 32. perlu itu kan Gimana? pertanyaan yang abang berikan kepada saya. Tapi pertanyaan yang saya berikan kepada abang nanti terserah saya, Bang, bukan dari topik. Oh, boleh. Boleh. Oke, nggak apa-apa, silakan. Oke. Boleh, Bang, saya bertanya. Boleh. Tapi ingat, tadi masih menggantung ya. Anda hanya Ya, nggak apa-apa, nanti. Anda hanya berasumsi. Oh, Hanya berasumsi doang, tapi tidak bisa kemudian memberikan fakta dalil. Ketika saudara mengatakan titipan, kalau kita kan ada orang tua, malaikat tidak datang. Kenapa malaikat datang kepada Maria? Karena Maria tidak punya suami. Agar Maria tahu bahwa yang dilahirkan itu adalah manusia pilihan yang kelak akan menjadi nabi bagi kaumnya Bani Israel. Supaya jangan kaget, supaya jangan heran. Sedangkan saja Gabriel datang, dia masih heran. Bagaimana mungkin aku hamil? Sedangkan aku tidak pernah disentuh oleh seorang laki-laki manapun. Malaikat mengatakan, yang maha tinggi menaungi engkau. Kandungan yang ada dalam kandunganmu itu adalah dari Roh Kudus. Dijelaskan di situ. Kamu itu hamil bukan karena zina, tetapi kamu hamil karena Tuhanmu yang menghendaki untuk mengutus seorang nabi bagi kaumnya. Tanpa ayah sebagai pelajaran bagi kaumnya. Begitu saudaraku. Jadi sampai hari ini Kristen sedunia masih bingung. Kok bisa ada manusia menyembah anak kandungnya sendiri? Kecuali hanya dibungkus dengan ya seperti abang ini. Dia dititipkan, dia hanya menumpang lewat, dia hanya memberikan perhatian. Cuman itu doang. Tapi akal sehat nggak bisa nerima abangku. Silakan. Bang, Siap. kita sampai jam berapa ini, Bang? Ini lagi 10 jam 3. 10 jam Kita 3. boleh sampai jam berapa? Saya ikut abang aja. 3 Cuman kurang nanti 10. iya silakan. Saya cuman asar, saya izin sebentar. Habis itu lanjut lagi kalau saya. Jadi saya asar kurang lebih 20 menit lagi. Habis itu biasanya anak-anak saya naik ke atas. Dan setelah itu saya lanjut lagi. Silakan. Jadi masih ada 20 menit ya, Bang, sebelum asar ya. Kurang Kurang lebih iya, silakan. Oke, Bang, begini, Bang. Perbedaan antara Yesus dengan para nabi yang lain, itu para nabi itu memiliki orang tua, Bang. Ayah dan ibu. Nah, perbedaannya kepada Isa Al-Masih itu beda. Memiliki ibu, tapi secara ayah biologis tidak ada. Dan Jibril itu sudah mengatakan kepada Maryam bahwa memang dia adalah Immanuel. Allah beserta kita, Allah yang hadir di dunia. Di situ. Jadi sebenarnya dalam penyembahan itu malaikat sudah sampaikan kepada Maria bahwa memang anak ini perlu untuk disembah karena dia Allah. Situ, Bang. Oke, Bang. Ini, Bang, sebenarnya kita sudah jawab. Cuma kalau Abang terima, ya itu kan tidak bisa dipaksakan bahwa setiap jawaban harus diterima. Tapi kita sudah jawab itu, Bang. Sekarang kita mau balik bertanya Pak Abang, Bang. Silakan. Ini, Bang, ini pemahaman tentang kitab suci Al-Quran, Iya. sih, Bang. Iya, Bagi kita pribadi, kita meragukan itu. iya. Walaupun kita percaya ayat-ayat yang di dalamnya. Siap. Begini, Bang. Al-Quran menyatakan bahwa Allah mewahyukan bahwa berimanlah kamu kepada Alkitab
yang di dalam kurung itu kitab-kitab sebelum Al-Quran, yaitu Iya. Taurat, Zabur, Suhuf, Injil. Nah, ketika Allah menyampaikan berimanlah kamu, ini kitab ini kan ada. Di zaman Nabi itu ada. Di zaman Nabi itu ada. Yang herannya saya begini, Bang. Kenapa kitab Injil, Taurat itu di zaman Nabi itu ada, tapi kenapa tidak dijaga oleh orang Muslim? Justru sebaliknya, ketika Nabi Muhammad meninggal, sahabat-sahabat Nabi membuat kitab yang baru yang disebut Al-Quran. Sementara kitab ini menjadi saingan bagi Alkitab. Sebenarnya Alkitab itu sudah ada di zaman itu. Tapi sahabat Nabi membuat kitab yang baru untuk menyaingi kitab suci yang sudah ada. Itu bagaimana, Bang? Maksudnya bagaimana? Iya, baik. Jadi Al-Quran itu datang membenarkan kitab sebelumnya, yaitu kitab Taurat yang datang kepada Nabi Musa, dan juga kitab Injil. Membenarkan bahwasanya dulu ada kitab yang datang kepada Nabi Musa namanya Taurat, dan juga ada Injil yang datang kepada Nabi Isa alaihissalam. Tapi datang kepada kaum yang tegar tengkuk. Kristen 2000 tahun hanya mendapatkan remah-remah doang. Hanya terjemahan-terjemahan doang. Bukan inti pokok daripada Torah yang mereka dapatkan. Hanya terjemahan yang direvisi, dan direvisi. Dan yang ada di Kristen juga itu bukan Injil. Itu adalah kabar baik yang dituliskan oleh orang-orang pewarta-pewarta pada saat itu yang disusun. Maka Al-Quran mengatakan, afatatma'una ayyuminu lakum wa qad kana fariqum minhum yasma'una kalam Allah summa yuharrifunahu min ba'di ma aqalu wa hum ya'lamun. Apakah engkau wahai umat Islam masih mengharapkan mereka percaya kepadamu, sedangkan segolongan mereka mendengarkan firman Allah lalu mereka mengubahnya setelah memahaminya, padahal mereka mengetahuinya. Mereka mengubah, mereka merubah. Orang-orang Yahudi itu merubah, Bani Israel itu merubah. Makanya dikatakan lima talbisunal haqqa bil batil wa taktumul haqqa wa antum ta'lamun. Jadi kami beriman kitab itu sudah mengalami perubahan. Buktinya, tak perlu lagi kita cari. Buka Bible, perjanjian lama, perjanjian baru. Apakah itu Torah? Bukan. Apakah itu Injil? Bukan. Al-Quran tidak salah dalam hal ini. Maka Al-Quran mengatakan bahwasanya mereka telah merubahnya. Fawailul lilladzina yaktubuna al-kitaba bi aydihim tsumma yaquluna hadza min indillah. Setelah mereka merubah, mereka menulis kitab itu sendiri dengan tangan mereka sendiri dengan mengatakan ini dari Allah, padahal itu bukan dari Allah. Dari lembaga Bible Indonesia. Maka datanglah Al-Quran sebagai petunjuk akhir kepada Bani Israel dan seluruh umat manusia. Kenapa? Karena kitab-kitab para nabi sudah tak ada lagi kemurnian. Sudah bercampur aduk dengan tangan-tangan manusia. Itu fakta, itu real. Anda sendiri nggak pernah melihat Taurat, bukan? Dan Anda sendiri tidak pernah menemukan Injil. Padahal di dalam Kisah Para Rasul 8, Filipus sebagai murid yang mendapatkan legalitas dari Yesus langsung, itu mengajarkan Injil Yesus, Injil Isa alaihissalam. Nah, mana Injil Isa alaihissalam? Mana Injil Yesus ini yang diberitakan oleh Filipus? Ada? Tidak ada. Berarti Al-Quran betul. Mereka telah mencampur adukan lima talbisunal haqqa bil batil wa taktumul haqqa wa antum ta'lamun. Itu yang dikatakan oleh Al-Quran. Kecuali abang ini bisa memperlihatkan kepada saya Torah asli, bisa memperlihatkan kepada saya Injil asli, berarti Al-Quran salah. Tapi selama hanya menggunakan terjemahan yang direvisi, dan itu pun bukan dari Yesus, tetapi dari pengarang-pengarang yang ada pada saat itu, maka Al-Quran tetap benar, tidak goyah sedikit pun. Silakan. Bang, ketika Al-Quran mengatakan berimanlah kamu kepada kitab, kitab itu masih ada asli. Di zaman Nabi itu ada. Memang kalau abang bilang kitab zaman sekarang, oh mungkin sudah direvisi atau bagaimana. Tapi di zaman Nabi itu Taurat, itu Zabur, Injil itu ada.
Apa yang Anda gunakan? Ini ngarang, Anda ngarang cerita. Al-Quran ini bang. Bang, Di mana? saya bicara Al-Quran ini bang. Iya, di mana Al-Quran Al-Quran mengatakan? Di mana Al-Quran mengatakan ada Torah di zaman Nabi Muhammad? Terus bang, Allah suruh beriman kepada kitab yang tidak ada di zaman itu. Orang beriman itu Ya, karena Allah tidak suruh beriman. melihat. Orang beriman karena tidak melihat, abangku. Kalau melihat itu Bang, bukan begini. beriman lagi. Itu bukan iman. Kalau sudah melihat itu bukan iman. Seperti Anda melihat Yesus itu bukan beriman ke Yesus. Anda melihat, Anda meyakini, Anda percayakan, Anda melihatnya itu bukan iman. Makanya iman itu hanya ada di Islam. Coba. Ketika Anda kemudian diajak beriman kepada Nabi Adam, kepada Adam. Apakah Adam ada pada saat itu? Ada nggak Adam pada saat itu? Ketika Anda diajak beriman kepada Musa, apakah ada Musa di zaman Anda? Nggak ada. Jadi Al-Quran menceritakan kitab Torah yang datang kepada Nabi Musa dan kaumnya. Bercerita tentang Injil yang datang kepada Nabi Isa pada kaumnya. Anda ngarang. Seakan-akan kami umat Islam itu bisa dibodohi seperti jemaat yang ada di gereja. Maaf. Kami bukan jemaat Kristen. Kami orang-orang berilmu yang paham tentang Al-Quran. Satu lagi kesalahan yang Anda lakukan tadi. Anda mengatakan bahwa Nabi Muhammad tidak mengajarkan Al-Quran. Al-Quran itu diwahyukan bukan ke kertas. Al-Quran itu diwahyukan ke dalam kalbu. Kalbunya siapa? Kalbunya Nabi Muhammad. Setelah Al-Quran itu datang ke kalbu Nabi Muhammad melisankan. Setelah Nabi Muhammad melisankan, sahabatnya menghafalkan. Setelah sahabatnya menghafalkan, mereka menuliskan. Jadi legalitas Quran, pengasahan Al-Quran, validasi Quran itu datang langsung dari lisan Nabiku, Nabi Muhammad. Berbeda dengan Injil Markus, Paulus punya surah-surah, Lukas, Matius, Yohanes, sedikit pun. Jangankan Yesus memegangnya, jangankan Yesus kemudian melihatnya kitab itu. Yesus menyebut dan menyindir sedikit pun tidak pernah. Kitab Anda yang sudah hancur anta berantah seperti itu, Anda katakan ada pada zaman Nabi Muhammad. Gimana ceritanya? Sedangkan orang murid-murid Yesus asli saja, mereka tidak pernah memegang kitab Lukas, Markus, Matius, Paulus, Roma, Galatia. Itu kitab-kitab yang muncul belakangan. Sebagai buku sejarah yang menceritakan tentang Yesus dan murid-muridnya dan pengajarannya yang dikumpulkan berdasarkan penelitian. Bukan berdasarkan pewahyuan. Berbeda dengan Al-Quran. Al-Quran diwahyukan masuk ke dalam hati Nabi Muhammad. Nabi Muhammad menyampaikan kepada sahabat, sahabat menghafalkan, sahabat menuliskan. Sahih. Seperti itu abangku. Makanya ketika Al-Quran itu datang menceritakan tentang Siti Maryam dan anaknya, wabarran biwalidati, bagaimana kemudian Nabi Isa alaihissalam dimanapun berada selalu berbakti kepada ibunya. Ibu sekarang di Kristen menjadi hamba dari anak. Kenapa bisa demikian? Karena Kristen, mohon maaf, tidak memiliki pondasi kuat, melainkan hanya imani saja, yakini saja, percaya saja. Salah atau tidak urusan belakangan. Itulah iman Anda. Sudah bang? Sudah. Bang, abang mengatakan bahwa iman itu kepada hal yang tidak ada. Kalau begitu abang tidak beriman kepada Al-Quran. Karena Al-Quran itu ada. Kelihatan. Terus? Kan? Seperti itu. Kalau abang beriman, abang katakan bahwa iman itu kepada yang tidak kelihatan, bagaimana dengan Al-Quran yang kelihatan? Oke, saya jawab. Cuma yang saya mau ulangi ini bang. Ayat Al-Quran menyatakan bahwa Allah menyuruh beriman kepada kitab Betul, sebelum Al-Quran. betul. Tapi Nah, bukan kitab Anda. ketika Allah Karena Taurat anggaplah itu demikian. bukan Taurat itu bukan yang Anda pegang hari ini. Injil itu bukan yang Anda pegang hari ini. Kami tidak disuruh beriman kepada kitab saudara, tetapi kedudukan kitab saudara dalam iman kami, dengarkan. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan dalam Al-Qur'an seperti ayat yang saya bacakan tadi. Apa tatma'una ayyuminu lakum wa qad kana fariqum minhum yasma'una kalam Allah. Itu iman kami. Kami beriman kepada kitab Anda yang sudah bercampur aduk, yang sudah diubah-ubah.
Kami beriman sebuah kitab yang tadinya berasal dari Allah, diajarkan oleh Nabi Musa, diajarkan oleh Nabi Isa, kemudian diceritakan terulang oleh orang-orang yang tidak dijelaskan siapa, bahkan orang Kristen pun tak tahu siapa penulisnya. Itulah yang kami imani, bahwa Taurat sudah mengalami perubahan-perubahan, Injil telah mengalami perubahan-perubahan. Makanya Al-Quran mengatakan, fawailul lilladzina yaktubuna al-kitaba biaidihim. Jadi kami beriman bahwa kitab Anda itu adalah buatan karangan manusia. Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 79. Itu iman kami. Jadi iman kami kepada kitab Torah pernah datang kepada Nabi Musa. Iman kami kepada Nabi Isa, kitab ketetapan itu datang kepada mereka. Tetapi di samping itu, kami juga beriman bahwa kitab-kitab mereka sudah mengalami perubahan-perubahan. Itu iman kami. Bukan hanya sekedar beriman Torah, beriman Injil, tetapi di samping beriman Torah dan Injil diwahyukan, kami juga dituntut untuk beriman bahwa Torah dan Injil itu juga sudah dipalsukan. Nggak bisa dirubah itu. Itu pola dalam agama Islam. Wailul lilladzina yaktubuna al-kitaba biaidihim tsumma yaquluna hadza min indillah. Silakan. Jadi maksudnya Bang begini, Allah itu tidak bisa menjaga kitab yang sudah dia turunkan. Bukan tidak bisa menjaga. Bukan tidak bisa menjaga. Artinya ada perubahan, Abang bilang. Lah, karena memang tidak ada jaminan Allah untuk menjaga Torah. Bahkan Nabi Musa pun sendiri mengatakan apa? Tuh, bagaimana kalau pertanyaan seperti itu? Berarti Tuhan tidak bisa menjaga firman-Nya yang datang kepada Nabi Adam. Buktinya Adam makan buah. Bisa dikatakan begitu. Berarti Tuhan di surga tidak bisa menjaga firman-Nya sampai Adam merubah firman itu. Iblis merubah firman itu. Gitu maksudnya. Beda dengan Al-Quran. Al-Quran mendapatkan jaminan. Apa kata Tuhanku dalam Al-Quran? Sekuat apapun makhluk ingin merubah kitabku, Al-Quranku, tidak akan pernah bisa. Aku yang menjaga. Tapi Tuhan, pencipta langit dan bumi, tidak memberikan jaminan itu kepada Torah dan juga Injil. Kenapa? Karena Tuhan sudah tahu bahwa Torah akan ditinggal, Injil akan ditinggal, dan yang menjadi pondasi akhir itu adalah Al-Quranul Karim. Kenapa bisa demikian? Karena Tuhan memberikan ruang kepada kita untuk membicarakan, mendiskusikan tentang iman kepada kitab-kitab tersebut. Kalau kitab itu masih utuh, kitab itu terjaga, maka tidak ada ruang iman untuk membahas tentang kebenaran. Kita menjadi hampa jadinya. Oleh karena dirubah, maka ada ruang untuk berdiskusi, ada ruang untuk menjelaskan, ada ruang untuk menelaah. Seperti Abang nih. Abang manusia utuh, sehat, segar. Tapi kenapa Anda tidak bisa membedakan antara mana yang benar, mana yang tidak terhadap Bible, terhadap kitab saudara? Anda seakan-akan percaya itu adalah firman Tuhan. Dari mana firman Tuhannya? Sementara itu adalah bahasa manusia. Itu adalah terjemahan manusia. Terjemahan firman Tuhan bukan firman Tuhan. Yang firman Tuhan adalah bahasa aslinya. Terjemahannya adalah bahasa manusia. Kitab Anda bahasa manusia, tapi Anda mengatakan itu firman Tuhan. Ini adalah satu kelemahan, ini adalah satu kemunduran di dalam ilmu manusia. Terjemahan manusia Anda katakan firman Tuhan, itu adalah kelemahan dalam beragama dan kelemahan dalam berpikir, sehingga melahirkan cacat logika. Begitu saudara. Silakan. Bang, ini Bang akibat dari apa yang sahabat Nabi buat. Ini akibatnya. Apa lagi? Kasih dalil kalau bicara. Kasih dalil. Ini kan, kita bicara logika ini Bang. Enggak, jangan Kita berlogika. Jangan logika. Jangan menggunakan logika akal-akalan Anda. Terhadap Islam nggak bisa. Islam itu ilmu pasti, nggak boleh asal-asalan. Silakan Anda kasih dalil di mana kemudian Anda bisa menjadikan sebagai landasan bahwasanya sahabat Nabi Muhammad itu merubah kitab-kitab. Silakan. Saya tidak mengatakan sahabat merubah kitab. Saya mengatakan bahwa mereka membuat kitab yang baru. Kok membuat kitab yang baru gimana? Sahabat Al-Quran itu, Pak. Al-Quran itu kan
Al-Quran itu adalah wahyu dari Allah yang disampaikan oleh Allah melalui Nabi Muhammad. Qul nazzalahu ruhul qudusi min rabbika. Dikatakan bil bayyinati wasbur wa anzalna ilaika dzikr litubayyana linnas. Az-zikr, Al-Quran diwahyukan kepadamu Nabi Muhammad untuk kau sampaikan kepada sahabatmu. Itu dalil An-Nahl ayat 44. Ketika Al-Quran itu sampai kepada sahabat, sahabat menghafalkan. Terus kenapa Anda mengatakan Anda membuat kitab? Bukankah itu Al-Quran memang diperintahkan untuk dihafalkan, untuk diajarkan kepada seluruh manusia? Litubayyana linnas. Ini Lukas ini yang Anda harus pikirkan. Lukas dapat mandat dari mana bikin kitab? Paulus dapat mandat dari mana bikin 13 kitab? Markus, Matius, Yohanes itu kitab-kitab dari mana itu? Yesus pernah mengenal kitab itu, Pak? Tidak pernah. 13 buku Paulus ditambah Ibrani 1, Kisah Para Rasul, kemudian ditambah lagi Petrus 1 Petrus, 2 Petrus, ditambah lagi 4 kitab kanonik, bla bla bla. Itu Yesus tahu nggak kitab-kitab itu? Nggak tahu. Al-Quran, Nabi Muhammad jelas mengatakan apa? Khuzu al-Quran min arba'ah. Terima Al-Quran dari keempat sahabatku. Legalitasnya ada. Mana legalitasnya kitab Anda dari Yesus? Ada. Dek Nara. Gak ada, Bang. Kitab Anda itu kitab siluman. Kitab siluman yang tidak ada, kemudian validasi, tidak ada pengesahan dari Yesus. Anda nggak sadar? Atau memang pura-pura blow on? Nggak mau tahu? Sahabat Andre Syukran. Anda menjadikan diri Anda dan anak-anak Anda menyembah Yesus, ibadah minggu, makan babi, Natalan. Anda lakukan semua itu tanpa ada pengesahan dari Yesus. Sehatkah Anda? Habis itu Anda mengatakan Anda sudah punya jaminan. Jaminan apa? Jaminan semua. Oh, Yesus menjamin kami. Pret! Di mana Yesus menjamin Anda? Kitab Anda aja Yesus tidak tahu. Agama Anda Yesus tidak pernah tahu. Hari ibadah Anda Yesus tidak pernah tahu. Lalu keselamatan apa yang Anda inginkan? Bahkan untuk memperjuangkan kebenaran keyakinan Anda, Maria ibu Tuhan, Yesus anak manusia, ibunya yang melahirkan sebagai ibu kandung, menyembah anak kandungnya sendiri, Anda keteteran. Habis itu Anda bermimpi masuk surga, masuk akal aja kagak. Gitu loh, Bang. Jadi kalau Anda berbicara tentang Islam, jangan akal-akalan. Islam itu ilmu baku, bukan seperti agama Anda yang asal nempel doang. Perjanjian lama nyuri Tuhannya Yahudi, perjanjian baru nyopet Tuhannya Islam. Meninggalkan cangkang seperti kalomang, padahal yang kalian sembah itu adalah dewa Agnostos Theos, sembahan orang Yunani di Athena. Yang kalian sembah, kalian bungkus dalam nama Isaus Al-Masih atau Isa Al-Masih. Padahal cuma nebeng tenar. Dewanya Athena disembah supaya tidak dianggap dewa, disembunyikanlah dewa itu dengan membungkusnya dengan nama Isa Al-Masih. Padahal yang kalian sembah di gereja itu bukan anaknya Maria. Makanya kalian tidak mengakui, oh enggak, itu bukan anak Maria. Anak Maria itu cuma di bumi doang. Setelah itu bukan lagi. Ya memang bukan. Cuman saya minta kejujuran. Yang kalian semua memang bukan anak Maria, tapi dewanya orang Athena. Nama Yesus itu cuma dia pakai saja. Yesus mengatakan kepada kaumnya, waspadalah kepada iblis yang datang kepadamu memakai namaku dan berkata, akulah Kristus. Iblisnya akan menyesatkan banyak orang memakai namaku. Itu dalil. Matius 24, nomor 4, nomor 5, nomor 24. Lukas 21, nomor 8. Itu jelas itu. Makanya keteteran. Kalian menyembah anak Maria? Enggak dong. Ya memang enggak. Paulus mengatakan apakah yang datang kepadanya itu anak Maria? Bukan. Paulus sendiri mengingkari kalau yang disembah itu bukan anak Maria. Di mana dalilnya? Galatia 1 nomor 1, Galatia 1 nomor 11, nomor 12. Aku menjadi rasul bukan oleh manusia, tetapi oleh Yesus Kristus. Nah, dia aku itu. Yesus bukan anak Maria. Saudara-saudaraku, aku camkanlah, aku tegaskan kepada kalian.
Injil yang aku terima, aku tidak menerimanya dari manusia. Bukan manusia yang mengajarkan aku Injil, tetapi Yesus Kristus. Tuh, diakui itu bahwa Yesus bukan manusia. Berarti bukan anak Maria. Berarti yang kalian sembah bukan anak Maria. Makanya belepotan. Harusnya Anda mengatakan, apakah Maria menyembah anaknya? Tidak dong. Maria tetap aja menyembah Elohim. Karena Maria orang Yahudi. Sembahnya Tuhannya Yahudi. Kalau dia orang Yunani, baru menyembah yang namanya Yesus Kristus. Dewanya orang Athena. Jadi Yesus dan ibunya sama-sama menyembah Tuhan mereka. Yaitu Elohim. Eloah Abraham, Eloah Ismail, Eloah Yakub. Sedangkan orang Kristen menyembah dewanya orang Athena dalam nama Yesus Kristus. Makanya ketika orang Kristen, maaf nih, orang Kristen bertemu dengan Yesus, apa kata Yesus? Sorry. Kalian ini siapa kok pada berkulup? Makan babi, kalian ini siapa? Maaf, aku tidak mengenal kalian. Kalian semua adalah pembuat kejahatan. Nah, orang Kristen mengatakan, Bu, kok bisa begitu? Dulu kan kami di bumi bernubuat pakai namamu. Mengusir setan pakai namamu juga. Bahkan kami bermujizat pakai nama. Oh, sorry, kalian pembuat kejahatan. Maaf. Aku tidak mengenal kalian. Hanyalah kalian daripadaku. Itu terjadi kapan? Pada hari terakhir di padang mahsyar. Anda datang ke Nabi Musa. Ini siapa? Datang kepada Nabi Daud. Oh, Anda siapa? Maaf. Datang ke Yesus. Sorry, aku nggak kenal kalian. Apalagi datang ke Nabi Muhammad. Nggak mungkin. Nggak mungkin diterima. Jadi kalian hanya mengikuti agnostos theos Yesus. Kemana perginya? Ke neraka. Kenapa bisa? Karena Yesus telah menanggung dosa dunia. Dosa kalau mau ditebus bukan ke surga, Pak. Dosa kalau ditebus ke neraka. Utang di Pegadaian kalau ditebus ke Pegadaian. Utang di bank kalau ditebus ya ke bank. Utang dosa kalau ditebus ya di neraka toh. Kan di surga. Sudah, Bang? Sudah. Udah. Gini, Bang. Saya ini Kristen, bukan Kristen pemakan babi. Ini satu. Tapi saya mau bilang ulang sama Abang. Bang, saya percaya Muhammad itu Nabi. Saya percaya dia mendapat wahyu. Saya percaya. Tapi dalam pembuatan kitab itu, Nabi tidak melakukan itu. Memang sahabat-sahabat Nabi itu banyak yang hafal Al-Quran. Banyak penghafal Al-Quran. Tapi karena banyak yang gugur dalam medan perang, maka sahabat-sahabat Nabi ini membuat kitab yang baru, yaitu berdasarkan Al-Quran. Iya. Agak Al-Quran ini aneh disusun juga. berdasarkan apa? Gini, Bang, kita bilang Al-Quran disusun aneh berdasarkan berdasarkan apa, Bang? Iya, berdasarkan apa disusun Al-Quran oleh sahabat Nabi? Penelitian, saksi-saksi, atau apa? Iya, dia disusun berdasarkan karena itu wahyu ayat per ayat. Tapi mereka kan Nabi tidak membuat kitab, Bang. Berdasarkan apa? Iya, berdasarkan pewahyuan. Nah, berdasarkan Kalau pewahyuan. Abang tanya begitu, berdasarkan campur tangan manusia, Bang. Apanya campur tangan manusia? Kan sahabat Nabi yang buat. Iya, dibukukan Bukan berdasarkan hafalan. Setiap Maksudnya tahun, begini, Bang. setiap tahun Nabi Muhammad menjadi imam, 30 juz dibacakan di depan sahabat-sahabatnya. Setiap hari Nabi Muhammad menghafalkan Al-Quran di hadapan sahabat-sahabatnya. Satu sahabat yang keliru memasukkan ayat, maka berguru semuanya. Tidak bisa salah. Sampai hari ini, jangankan pada zaman Nabi Muhammad, hari ini Anda baca Quran, satu huruf saja salah, saya pasti tahu. Apalagi di zaman Nabi Muhammad, zaman Rasulullah, zaman sahabat. Terlalu jauh Anda mikir. Nabi Muhammad berbicara, contoh, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq khalaqal insana min 'alaq Iqra wa rabbukal akram. Seluruh sahabatnya menghafal bacaan itu. Sekarang Yesus menerima firman. Firman pertama, firman kedua, ketiga, keempat, sampai firman terakhir. Kalau Anda muridnya Yesus, benar-benar murid Yesus Kristen ini, orang Kristen kalau ditanya apa wahyu pertama yang diterima Yesus?
Kristen pasti bisa jawab. Kalau pengikut, kenapa? Karena menurut catatan pewarta Yohanes, di dalam Yohanes 17:8 dikatakan, segala firman yang engkau berikan kepadaku telah aku sampaikan kepada mereka. Yohanes 12 nomor 49-50. Aku tidak berkata-kata dari diriku sendiri. Apa yang aku katakan adalah apa yang diperintahkan oleh Bapa untuk aku katakan, aku sampaikan. Yohanes 14:24. Firman yang kau dengar dari mulutku bukan dari aku, tapi dari Tuhanku yang telah mengutus aku. Pertanyaannya, firman pertama yang Yesus sampaikan kepada muridnya yang mana? Ada yang hafal? Ada yang hafal firman yang dari Yesus? Enggak ada. Lalu tradisi dari mulut Yesus pindah ke buku Lukas itu tradisi apa? Tradisi jiplak? Bukan. Tradisi imla? Tidak. Tradisi dikte? Bukan. Tradisi apa? Enggak ada tradisi-tradisian. Firman yang Yesus sampaikan dengan buku Lukas dan surah-surah Paulus itu adalah dua keadaan yang berbeda. Yesus berbicara tentang firman. Firman yang kau dengar dari mulutku bukan dari aku, tetapi dari Bapa Tuhanku yang telah mengutus aku. Pertanyaannya, mana firman itu? Firman pertama yang Yesus sampaikan kepada muridnya terkaitan dengan apa? Mana firman itu? Inilah wahyu Yesus Kristus yang dianugerahkan Allah kepadanya, supaya dia menyampaikan kepada hamba-hambanya apa yang Allah kehendaki berlaku terhadapnya. Wahyu 1 nomor 1. Oke, mana wahyu pertama itu? Tahu? Tidak tahu. Kalau di Islam ditanya, wahai umat Islam, naam, mana wahyu pertama yang disampaikan oleh Nabi Isa? Inni abdullah ataniyal kitab wa ja'alani nabiyan. Nabi Muhammad, ku tahu ini loh wahyu pertama yang disampaikan Nabi Isa kepada kaumnya. Orang Kristen, anak-anak Tuhan, bukan hamba Tuhan, tapi pewaris surga, ditanya seperti itu, pelangak-pelongok. Padahal Tuhannya tiga. Tiga Tuhan membackup, tapi maaf, blow on. Sudah gitu Tuhannya tiga, dua di atas, satu di dalam tubuh mereka, yang mereka katakan pneuma hotheos, hantu suci yang berada pada diri masing-masing, yang ketika di Indonesia dirubahnya lagi menjadi Roh Kudus biar sok paten. Padahal bahasa Yunaninya pneuma hotheos atau hagios, yang artinya hantu murni atau roh suci. Itu ditanya nggak bisa. Bertanya Islam ngarang-ngarang, paling bisa menjadikan karangan-karangan untuk agamanya orang. Tapi ketika orang lain berbicara tentang agamanya berdasarkan dalil, pelangak-pelongok, bingung. Kalau bicara mengenai Islam hebat, tapi dikarang. Tapi kalau bicara tentang agamanya ada dalil, ditolak. Kan bonyok itu yang kayak gitu, kan bonyok abangku ini. Cobalah sedikit aja kasih informasi ke kami. Yesus menerima wahyu enggak? Nerima. Wahyu pertama yang disampaikan Yesus kepada Bani Israel yang mana? Kalau wahyu pertama yang disampaikan kepada Paulus, akulah Yesus yang kau niaya. Pret. Mana ada wahyu kayak begitu? Yesus menyampaikan wahyu, Yohanes 17:8, segala wahyu yang engkau berikan kepadaku telah ku sampaikan kepada muridku. Oke, wahyu telah disampaikan kepada murid. Oke, ada nggak buku Lukas di situ? Nggak ada. Buku Matius nggak ada juga. Yohanes nggak ada. Apalagi 13 surat Paulus nggak ada semua itu. Itu yang saudara kami Kristen harus paham. Yesus seorang nabi, seorang rasul Tuhan untuk kaumnya Bani Israel. Kristen, kelompok asing yang mengatasnamakan dirinya pengikut Kristus dengan materi-materi sajian keagamaan berasal dari tulisan-tulisan wartawan yang tidak nyambung langsung dengan Yesus. Itulah Kristen.
Itu fakta, itu real. Silakan Bang. Kalau masih ada yang ingin disampaikan, monggo. Jawab sendiri. Kalau mau tanya, apa wahyu yang diterima oleh Yesus Kristus? Yesus Kristus itu, dia mengajarkan berdasarkan Taurat kepada orang. Kepada Yang orang mana? yang kaya, dia katakan apa yang ditulis oleh Taurat. Enggak, maksudnya wahyu pertama itu yang ditulis mana? oleh Taurat. Yesus mengajarkan Taurat kepada orang-orang, Bang. Itu Dia bukan bilang, oh, itu ini kitabnya wahyu yang baru. Yahudi. Kalau Wahyu pertama yang diterima ini Yesus. saya, ini waktu saya ini, Bang. Iya, wahyu pertama. Dijawab dong, jangan asal bicara. Wahyu pertama yang Yesus terima yang mana? Kalau mau cari wahyu pertama, Yesus itu mengajarkan Taurat. Kalau kita baca apa pengajaran Yesus? Yesus mengajarkan Taurat kepada orang-orang. Karena kitab itu sudah ada. Diajarkan kepada orang-orang tentang Taurat, Bang. Bukan Kapan wahyu yang baru. Oh, ini wahyu yang baru yang akan saya ajarkan. Dia berdasarkan Taurat. Oke, berarti perjanjian baru milik Anda itu tidak diajarkan Yesus kan? Itu perkataan-perkataan Tuhan Yesus, itu kehidupan Tuhan Yesus yang dicatat di dalam perjanjian baru. Itu kehidupan Tuhan Yesus. Tapi sumber pengajaran kalau baca, dia mengajarkan Taurat. Taurat, berarti Taurat. Coba kalau baca, dia karena kitab itu sudah ada. Iya, Beda berarti dengan Yesus Muslim. mengajarkan Taurat kan? Dengan Muslim, ya. Bang, ini saya ini, Bang. Iya, saya bertanya, berarti Iya, Yesus mengajarkan Taurat. Oh, sudah, berarti dia nggak mengajarkan surah-surah Paulus, buku Lukas, Markus, Matius, Yohanes, betul? Surat Rasul Paulus itu menguatkan Taurat karena berhubungan dengan kitab Taurat. Enggak, Yesus Bedanya dengan- mengajarkan nggak buku-buku itu? Yesus sudah terangkat itu, Bang. Nah, berarti bukan Yesus. Sudah selesai. Tulisan. Gini, Bang. Oke, mari kita lihat ya. Abang bilang, wahyu pertama. Kalau dia ada wahyu pertama, berarti ada wahyu kedua, wahyu ketiga. Wahyu pertama adalah satu ayat. Gitu kan, Bang? Iya, apa wahyu pertama adalah dari satu Yesus? ayat. Wahyu pertama Kita bicara, dari Yesus itu kita apa? bicara ini tentang Al-Quran. Wahyu Sekarang pertama gantian, kan Bang. jelas, Kita bicara Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Wahyu pertama. Yesus wahyu pertamanya apa? Oke. Ya. Wahyu kepada Nabi kan seperti itu. Wahyu pertama satu ayat. Wahyu kedua 2 ayat. Begitu kan, Bang? Yesusnya wahyu ketiga 3 ayat. Yesus wahyu pertamanya apa? Ini Nabi Muhammad. Ini tentang kepada Nabi. Ya, saya sudah dijawab. Sekarang Jangan dulu wahyu potong. pertama Yesus yang mana? Tadi kan saya sudah jawab, Yesus itu mengajarkan Taurat. Taurat itu wahyu untuk Musa. Yang saya tanya, wahyu pertama. Kalau abang baca memang baca Alkitab, Yesus itu mengajarkan apa yang tertulis dalam Taurat. Dia mengatakan, Dia mengajarkan aku tidak Taurat. berkata-kata dari diriku sendiri. Apa yang aku katakan adalah apa yang difirmankan. Nah, mana firman pertama yang Yesus terima? Silakan. Kalau Anda muridnya ya. Sudah, Bang. Saya kan udah jawab. Sekarang kita Wahyu mau pertama kasih mana? tanya kepada abang. Wahyu pertamanya mana, abangku? Tadi kan saya sudah jawab. Apa itu? Tadi kan saya sudah jawab bahwa Yesus itu mengajarkan Taurat. Mengajarkan Taurat. Kan saya Mengajarkan sudah jawab. Taurat. Yang saya tanya, wahyu pertama yang diterimanya mana? Kenapa Allah mau terima wahyu? Dia kan Allah. Dia Yesus Tuhan. mengatakan ini sakitnya di situ. Sakitnya tuh di sini. Anak orang jadi Tuhan, ibunya kececeran mencari anak kandungnya. Oh yeah. Oh ya, oh ya, oh yeah. Kalian memasukkan konsep merusak, menajiskan kesucian Yesus sebagai nabi dan rasul dengan selalu dia kan Allah, dia kan Tuhan, dia kan Elo. Itu di gereja aja itu bawa, jangan bawa di depan kami. Muak kami dengarkan yang bahasa-bahasa gitu. Itu nggak cocok bagi orang waras, itu nggak cocok. Nggak usah. Ya makanya aku bilang, Nggak usah. yang Kalau saya begitu, tanya nggak- abangku,
wahyu pertama yang Yesus terima dari Bapa Elom itu yang mana? Kalau Anda muridnya, Anda pasti tahu. Kan saya sudah. Anda bilang Yesus mengajarkan Taurat. Itu bukan wahyu. Taurat itu adalah kitabnya Nabi Musa. Beda dengan wahyu yang Yesus Bukan terima wahyu. sendiri, gitu loh. Bukan wahyu. Itu wahyu kepada Musa. Yang saya tanya wahyu kepada Yesus. Alamak, susah kali bah. Bang, Yesus mengatakan, sebelum Abraham jadi, aku telah ada. Aduh, apa saya itu bahasa beroncong itu bahasa enggak. Abang nggak mengerti. Oke, mari. Aduh. Sulit abang mau mengerti Alkitab. Mari kita bicara Al-Quran. Bukan, saya nggak bisa Ya. dibodohi, Mari. itu yang benar. Begitu abangku. Saya Mari kita izin bicara ibadah Al-Quran. Saya mau dulu. tanya nih bang. Saya ibadah sebentar. Abang bertahan di sini aja dulu, jangan kemana-mana. Santai abang ya. Saya pola diskusinya memang begitu abang. Saya memang begitu kalau diskusi. Ya, nanti. Iya abang, saya ibadah dulu abang ya. Nanti kita lanjut lagi ya. Oke, ya, siap. Ya. Ya, saya sudah ya jambak beberapa teman kita dari Muslim untuk naik ke sini. Bantu saya dulu dong, teman-teman yang ada di API, naik dulu isi kosongan sebentar aja. Mumpung ada abang kita ini. Tunggu ya bang, sabar ya bang ya. Abang di Sulawesi juga rupanya ya? Ya, Sulawesi Utara. Oh iya, dekat Saya kita bang. Kristen tapi tidak makan babi bang. Ya alhamdulillah. Makanya Advent, bang. iya. Bagus bang, bagus. Teman-teman kita Advent banyak. Pak Lamsen, Ibu Karyana, siapa lagi? Ranggo-Ranggo. Mana temanku? Naiklah ke sini dulu. Naik bentar. Aku opungmu mau ibadah. Mereka masih pada sibuk ibadah teman-teman kita ini. Oke, lanjut sedikit bang sambil nunggu. Silakan. Ada yang ingin dipertanyakan, ada yang ingin disampaikan, silakan. Ini tentang pengwahyuan. Wahyu pertama kepada Nabi Muhammad. Iya, Wahyu kedua, wahyu ketiga, dan seterusnya. iya, Jadi dalam pewahyuan ini kan ayat per ayat bang. betul. Bagaimana ayat ini yang diwahyukan, tapi sebenarnya ayat ini sudah menyebutkan Al-Quran. Sementara Al-Quran itu belum jadi itu bang. Ini Nah. satu ayat. Pertanyaan yang bagus. Jadi, ketika kita berbicara mengenai Al-Quran, sama kedudukan seperti kitab ketetapan. Kitab itu ketetapan, Quran itu bacaan. Jadi ketika Nabi Muhammad menerima wahyu, misalnya Alif Lam Mim zalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Kitab Al-Quran ini tidak ada keraguan di dalamnya, petunjuk bagi orang yang bertakwa. Tapi di situ belum berbentuk kitab. Berarti yang dimaksud di sini adalah ketetapan-ketetapan. Nah, kenapa dikatakan sebagai lembaran-lembaran? Karena kalau Al-Quran itu akan menjadi lembaran-lembaran. Maka menjadilah berbentuklah mushaf. Inilah yang disebut kitab, ketetapan, yaitu Al-Quran. Lalu dibukukan, menjadilah kitab. Bedanya dengan Yesus, Yesus juga mengajarkan itu. Tetapi ketika dibukukan, tidak dibukukan berdasarkan dengan penyampaian Yesus langsung. Tetapi dibukukan berdasarkan hasil penyelidikan orang per orang. Nah, ini yang tidak dimiliki oleh Injil. Injil diajarkan oleh Nabi Isa, kemudian Al-Quran diajarkan oleh Nabi Muhammad. Al-Quran dibukukan,
Injil tidak dibukukan sesuai dengan apa yang datang kepada Nabi Isa, melainkan cuma diajarkan saja pada zaman itu. Lalu orang-orang melakukan penelitian tentang Nabi Isa, lahirlah buku-buku Anda. Jadi Al-Quran pada saat diwahyukan memang bukan berupa buku, tapi sudah dikatakan sebagai ketetapan. Kitab itu artinya ketetapan. Zalikal kitab, inilah ketetapan yang datang kepadamu wahai Nabi Muhammad. Kenapa disebut nama Al-Quran? Karena memang bacaan. Makanya diwahyukan bukan berupa kitab, diwahyukan dalam berupa ilham yang kemudian disampaikan ayat per ayat kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lalu dibukukan setelah dihafalkan. Begitu, Abang. Masalahnya Ayo kan teman-teman. begini, Bang. Iya, silakan. Itu kan ayat. Seharusnya begini, Bang. Ketika diwahyukan, berimanlah kamu kepada ayat atau kalimat ini. Hah? Seharusnya pewahyuan seperti itu. Berimanlah kamu kepada ayat atau berimanlah kamu kepada kalimat ini. Tapi karena Al-Quran itu belum jadi, kitabnya itu belum jadi itu, Bang. Masa kitabnya belum jadi, tapi ayat itu sudah mengatakan bahwa kitab Al-Quran. Sementara dalam pewahyuan itu ayat per ayat itu, Bang. Iya. Nggak bisa ada belum ada Al-Quran, masih ayat. Tapi ayat itu kok sudah menyatakan bahwa ini Alkitab Al-Quran. Ini yang menurut saya ini, Bang, ini campur tangan sahabat Nabi ini. Tadi sudah saya menjelaskan, padahal ada dua kata, kitab dan juga Quran. Kitab ketetapan, Quran bacaan. Apa yang jadi masalah di sana? Nggak ada yang jadi masalah. Ketetapan yang dibukukan, bacaan yang dibukukan, jadilah kitab Al-Quran. Tidak ada masalah di sana. Kitab itu ketetapan. Gini, Bang. Dalam pewahyuan, kitab itu belum jadi. Dalam pewahyuan, kitab itu belum jadi. Iya, ketetapan sudah ada kan? Kitab itu Kitab nanti itu dibuat oleh kitab itu tidak serta-merta artinya buku. Kitab itu ketetapan. Masa nggak paham Abang ini? Coba anak-anak api naik dulu jadi dong. dalam pewahyuan. Pewahyuan Jadi kan dalam pewahyuan seharusnya yang disampaikan kan ayat, Pak. Ketetapan yang disampaikan oleh Allah melalui pewahyuan. Kan itu. Zalikal kitabul la raiba fi hudal lil muttaqin. Ketetapan ini tidak ada keraguan di dalamnya, yaitu petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Ketetapan-ketetapan ini nanti tertuliskan dalam sebuah buku ketika dibukukan. Sekiranya tidak dibukukan, maka ketetapan-ketetapan itu akan menjadi untayan-untayan ayat yang dihafalkan oleh manusia. Alhamdulillah. Izin dulu ya Bang ya, saya ibadah dulu sejenak ya Bang. Tetap di sini, ini ada adik saya. Tinda, mohon jaga markas dulu sebentar sekali. Saya ibadah dulu deh. Siap, Bang Zuma. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, teman-teman langsung di tap-tap layar ya. Kita sambil menunggu Bang Zuma ibadah. Halo Bang Felty, selamat sore. sore, Bang. Siap. Asal mana nih Bang Felty nih? Manado, Sulawesi Utara. Oh, mana ada Jongan. Nah, sama-sama Jo kita Sulawesi, Bang Zuma Sulawesi Selatan, saya Sulawesi Tenggara. Sama-sama Jongana. Gimana gereja apa Bang Felty? Iya. Gereja apa gerejanya? Gereja Advent. Gereja apa? Advent. Oh, Advent. Bagian mana? Kawasan Pasar Ekstrim atau di mana? Bitung. Bagian mana, Jo? Di mana? Di bagian Bitung, Manado Bitung. Oh, di Bitung. Oh, ikan yang terkenal dengan ikan cakalangnya itu ya. Mantap. Wah. Salam kenal ya Bang Felty ya. Menarik tadi yang dibahas sama Bang Zuma nih Ya, sama-sama. tentang kitab dan ketetapan ini. Kenapa? Ada apa dengan ini Bang Felty? Kenapa tidak lebih menyelidiki tentang dasar keimanan Bang Felty? Contoh di konsep ketuhanan. Ini kalau di dalam beragama itu Bang Felty,
ketika dasar pijakan kita rapuh, lemah, itu gampang roboh, gampang goyah. Contoh kalau rumah itu pondasinya lemah, itu gampang jatuh rumahnya, gampang ambruk. Begitu pula dengan ketika kita beragama atau kita beriman kepada sesuatu. Kalau dasar kita nggak kuat, konsep ketuhanan kita nggak kuat, itu percuma. Apapun yang kita lakukan itu percuma, Bang Felty. Makanya lebih baik Bang Felty kaji dulu